Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada sore hari ini perkuliahan Bahasa Indonesia akan membahas materi tentang ringkasan. Nah, ini tentu bukan hal yang asing lagi bagi Anda karena di tingkat sekolah Anda sudah memperoleh materi perihal ringkasan. Nah, kita mengulang kembali untuk materi tersebut karena materi ini sangat penting ketika kita nanti memasuki penulisan karya tulis ilmiah, di mana salah satunya pada bagian isi kita menggunakan kutipan-kutipan yang salah satu kutipan tersebut adalah kutipan tidak langsung. Nah, ringkasan adalah penyajian kembali suatu karya tulis atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat. Jadi dari sebuah buku, nah kita ringkas menjadi hanya beberapa halaman saja. Nah, tentunya di sini fungsi ringkasan itu yang pertama adalah kita dapat memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau tulisan. Jadi dengan meringkas ini kita tentunya membaca buku aslinya ya, jadi membaca secara keseluruhan buku asli tersebut sehingga nanti kita bisa menulis ringkasannya. Nah, yang kedua, mempelajari cara penulis menyusun pikirannya. Nah, Anda sudah membaca buku aslinya. Nah, tentunya Anda bisa menemukan pikiran-pikiran atau cara penulis dalam menuangkan pikiran-pikirannya atau ide-idenya dalam sebuah buku. Nah, yang ketiga, menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Jadi kita bisa menangkap apa yang menjadi ya pokok pikiran atau tujuan penulis ya dalam buku tersebut. Nah, untuk memperoleh ringkasan yang baik, bagian yang dapat dihilangkan antara lain yang pertama itu keindahan gaya bahasa. Karena biasanya di sini menggunakan bahasa yang berlebihan ya, sehingga tidak sehingga menyita tempat, dan ini tentunya dapat kita hilangkan dalam penulisan ringkasan. Nah, yang kedua itu adanya ilustrasi atau contoh. Jadi contoh-contoh yang ada dalam sebuah buku asli yang akan kita jadikan ringkasan itu contoh-contohnya kita hilangkan, kita lepaskan sehingga nanti kita bisa menulis ringkasan dengan tepat. Begitu pula dengan ilustrasi atau di sini yang ketiga penjelasan yang terperinci. Jadi penjelasan secara detail ini kita hilangkan ketika kita menulis ringkasan. Ringkasan itu pada hakikatnya tetap mempertahankan pola pikiran dan cara pendekatan penulis asli. Jadi kita hanya mengambil pokok pikiran yang penting dalam buku tersebut. Nah, kita tetap mempertahankan pola pikiran dari penulis tersebut. Jadi kita tidak menghilangkan, kita hanya mengambil poin-poinnya atau pokok pikiran yang ada dalam buku tersebut. Syarat ringkasan yang baik itu yang pertama adalah tadi sudah disebutkan bahwa ringkasan tetap mempertahankan urutan pikiran dan cara pendekatan penulis aslinya. Jadi tetap yang ada di dalam buku tersebut, pokok pikiran yang ada di dalam buku tersebut ini tetap kita pertahankan ketika kita menulis ringkasan. Yang kedua, ini ringkasan tidak boleh mengandung hal baru. Pikiran atau opini dari pembuat ringkasan baik yang dimasukkan secara sadar atau tidak sadar. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menambah hal-hal yang baru dalam penulisan ringkasan. Jadi kita tetap mempertahankan urutan pikiran yang ada dalam buku aslinya. Yang ketiga, ringkasan harus disampaikan dengan suara asli penulis, bukan dengan suara pembuat ringkasan.
Jadi apa yang kita tuliskan dalam ringkasan tersebut tetap mengacu pada buku aslinya. Jadi bukan sesuai dengan kita sebagai pembuat ringkasan, tapi sesuai dengan buku aslinya. Langkah-langkah membuat ringkasan itu yang pertama tentunya adalah kita membaca naskah atau teks aslinya, atau kita membaca buku aslinya ya beberapa kali sampai kita memahami pokok pikiran yang ada. Yang kedua, mencatat gagasan utama penulis. Jadi gagasan utama yang dituangkan dalam buku-buku tersebut ya kita tulis. Nah, yang ketiga, kita membuang paragraf yang berisi contoh atau deskripsi atau kutipan. Tadi sudah disebutkan bahwa hal-hal yang perlu kita hilangkan yaitu adanya contoh ya, deskripsi, kutipan. Nah, itu kita hilangkan. Membuang berbagai keterangan tambahan yang tidak penting dalam sebuah kalimat. Jadi tambahan-tambahan yang ada di dalam buku tersebut, nah ini tidak perlu kita cantumkan dalam penulisan ringkasan. Nah, sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal. Jadi kalau kalimat tunggal itu kan gagasannya hanya atau ide pokoknya itu hanya satu. Beda kalau kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu bisa gagasan pokoknya itu lebih dari satu, atau pikiran utamanya ya, pokok pikiran itu lebih dari satu. Maka sedapat mungkin dalam ringkasan itu menggunakan kalimat tunggal. Yang keenam, menyusun ringkasan dengan mempertahankan susunan gagasan penulis asli. Jadi apa yang ada di dalam buku tersebut, ini gagasan-gagasan yang dituangkan oleh penulis buku asli itu tetap urutannya sesuai dengan buku aslinya. Kita tidak boleh membalikan yang Z menjadi A atau dan sebagainya. Ini dalam langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, ini mudah-mudahan Anda bisa menulis ringkasan atau menyusun ringkasan dengan tepat sesuai dengan harapan, dan kita tidak boleh jadi kita tetap mempertahankan urutan-urutan pikiran yang ada di dalam buku aslinya. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Untuk tugas silakan nanti Anda bisa buka tugas di Skalsa. Cukup sekian pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Anda karena Anda sedang mempelajari untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa Anda tanyakan dalam forum diskusi di Skalsa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.